Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you? Are you still happy? Well, I hope all of you fine and keep spirit for studying English with me, Teacher Yesa. Well, in this awesome moment, I will teach you about the second lesson or this lesson 2 about future tense. Who knows future tense? Well, nah kali ini teacher akan menjelaskan tentang future tense di sesi kedua atau materi kedua kita ya nak ya. Okay, who knows about it? Let's check it out. Well, my students, ini dia materi kedua kita ya tentang future tense. The lesson 2. Materi kedua future tense. We know future tense. Ya, future tense itu kita akan menjelaskan mengenai masa apa ya? Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 3 konsep itu adalah base dari bahasa Inggris itu sendiri. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang masa depan. Nah, future tense. Tense ini artinya singkatan dari tense sentence ya nak. Jadi artinya kalimat. Kalimat. Nah, jadi kalau masih ragu, apa sih artinya tense itu, teacher? Nah, jadi itu tuh singkatan dari sentence. Disingkat saja menjadi tense. Artinya kalimat ya. Nah, future. Future ini menjelaskan tentang masa depan. Masa artinya masa depan. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris future tense itu artinya kalimat masa depan. Nah, kalimat nanti kita akan menjelaskan tentang kalimat ini ada dalam bentuk dia ada 3 ya. Yang pertama kalimat positif. Ya, teacher biasa buat kalimat tanda tambah gitu ya, positifnya ya. Nah, yang kedua kalimat negatif. Apa tandanya? Ya, tanda kurang gitu ya. Nah, yang ketiga kalimat interrogatif atau kalimat tanya, interrogatif. Nah, nanti ada 3 kalimat ini yang akan teacher jelaskan nantinya. Sebelum kita masuk ke kalimatnya, teacher akan pertama menjelaskan tentang pertama ada subjek. Nah, subjek. Siapa tahu apa itu subjek? Ya, subjek itu adalah orang. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang ya, ada tambahan s di sini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya orang. Orang-orang, lebih dari 1 orangnya. Nah, orang-orang ini yang pertama ada I, you, they, we, she, he. Nah, di sini ada terapis tadi ya, it. Sorry ya, it. Nah, it. Nah, di sini ada penjelasannya. Penjelasan dari I itu apa sih ya? Nah, I itu saya atau aku. Nah, teacher atau semuanya ini tahu ya materinya. I, saya atau aku, you, kamu atau Anda, they, mereka atau kalian, we, kita atau kami ya. She, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, selain orang. Apa itu selain orang? Bisa saja benda, tumbuhan, dan hewan. Penting selain orang. Nah, ini adalah 7 subjek. Di dalam bahasa Inggris ataupun di dalam bahasa manapun tetap ada 7 subjek. Kalau misalnya you and I, apa penggantinya? Atau reverse-nya kemana? Are you, they, we, she, he, it. You and I. Nah, ada you, ada I. Nah, kata gantinya menjadi we. Oke ya. Nah, kalau dia ada she, he, you. Ada she, he, and you. Apa kata gantinya? Ya, good. Kata gantinya adalah they. Ya, mereka. Kalau we ini adanya saya. Oke, sudah paham ya? Nah, dulu kita sudah belajar tentang subjek itu di kelas 4 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam auxiliary yang tadi ya, kata kerja tadi ya. Nah, kata kerja itu tadi kata gabungan dari huruf-huruf ya. Nah, kerja sesuatu aktivitas yang kita perlu usaha dari kita sendiri ya.
Nah, itu kerja, arti dari kata dan kerja ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu dalam bahasa Indonesia predikat. Nah, predikat. Ya, predikat ya. Nah, kalau predikat ini dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia, kata kerja ya. Atau kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu verb. Ya, verb. Bahasa Inggris. Nah, jadi gini dia ya, predikat dalam bahasa Indonesia, verb itu dalam bahasa Inggris. Ini keduanya sama, artinya kata kerja. Itu bedanya ya, Nak ya. Nah, selanjutnya di dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu hanya satu. Contoh ya, pergi. Pergi dalam kalimat. Misalnya kalimat masa lalu, kemarin saya pergi ke kampung. Tetap pergi ya. Ini kita menceritakan tentang kemarin. Kita menceritakan masa sekarang. Kita menceritakan tentang masa depan. Nah, di dalam bahasa Indonesia tetap satu saja. Kemarin saya pergi, tetap satu. Kemarin saya pergi ke kampung. Sekarang saya mau pergi ke kampung. Saya akan pergi ke kampung. Tetap pergi ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, bedanya Nak, di dalam bahasa Inggris ada 3 tenses itu. Ya, ada kita gunakan masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Sekarang kita berada di masa depan ya. Ya. Kalimat masa depan ya, ingat ya Nak ya. Nah, di dalam kalimat masa depan kita menggunakan, nah ini ada verb pertama ya. Kata kerja bentuk pertama. Di dalam bahasa Inggris itu kalau dalam bahasa Inggris ya, pergi itu ada 3 bentuk ya. Kalau ada go, ada went, dan ada gone. Nah, ini artinya sama-sama pergi. Nah, ini tetap pergi. Go artinya pergi, went artinya juga pergi, gone artinya juga pergi. Nah, jadi apa sih bedanya teacher? Pusing ya? Mudah saja. Nah, di sini teacher kasih ya rumusnya atau formulanya. Dia menggunakan verb one. Nah, di sini kalau go ini dia kita gunakan verb one. Ini teacher singkat menjadi V saja ya, V1. Ya, V singkatan dari verb, disingkat dari verb. V, verb ya, di sini. Verb 1, when, verb 2, gone, verb 3. Nah, udah ya. Nah, jadi kita menggunakan verb 1 nah. Ya, tidak kita gunakan verb 2, tidak kita gunakan verb 3. Jadi kita menggunakan verb 1. Jadi bahasa Inggris dari pergi verb 1-nya apa? Ya, go. Udah ya. Nah, dan sekarang kita masuk ke kalimatnya ya. Cara membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, sekarang ini dia ya kalimat-kalimat. Di awal tadi sudah teacher jelaskan ya apa itu tense. Nah, jadi tense itu singkatan dari sentences. Sentence itu artinya kalimat-kalimat, sentences ya. Kalau tanpa s, kalimat saja, sentence. Tapi kalau teacher tambah s, jadinya lebih dari satu kalimat-kalimat ya, sentences. Oke, nah yang pertama teacher akan menjelaskan tentang subject. Nah, yang ada di sini ada 3 kalimat ya, positif, negatif, dan interrogatif. Pertama ada subjek. Mau subjek apa? Oke, I boleh. I saya ya. Saya akan. Auxiliary-nya apa tadi ya? Auxiliary-nya masih ingat ya? Will, good. Saya akan. Go, apa itu? Verb 1, good. I will go. Go, kemana? Saya akan pergi baru ini nak. Ya, I will go to the. Boleh, mau pergi ke sekolah juga boleh ya. Nah, teacher harap semua nanti ya setelah COVID corona ini ya, COVID pandemi ini, kita akan kembali ke sekolah ya. Nah, amin, amin. Nah, I will go to school. I will go to school. Jangan lupa diakhiri titik. Nah, ini sangat penting ya nak ya, diakhiri titik. Kenapa? Karena ciri-ciri kalimat itu ada subjek, ada predikat, dan ada objek.
dan diakhiri titik. Kalau tidak titik berarti itu bukan satu kalimat ya. Good. Sudah ya. Ini kalimat positif baru ya nak ya. Selanjutnya kalimat negatif. Nah, kalau kalimat negatif itu mudah sekali nak. Lihat saja ini. Ciri-ciri kalimat negatif apa ya? Ya, penambahan not. Good. Not. Apa artinya not? Tidak dalam bahasa Indonesia. Artinya tidak. Ya, good. Di mana ya letaknya? Good. Boleh saja ya. Tetap saja subjeknya I juga boleh, you juga boleh, dia perempuan juga boleh. Semua subjek tetap menggunakan will. Kita tidak akan. Nah, bukan di sini ya. Saya tidak akan, maksudnya bukan di sini ya. Nah, kalau di sini letaknya salah. Jadi letak notnya setelah auxiliary. I will not. Ya, ini cara panjangnya. Kalau disingkatnya boleh kita singkat menjadi one. Kalau disingkatnya menjadi one, W-O-N apostrof ini koma ya, koma di atas sedikit ya, koma ditambah T. Ini cara yang panjangnya will not, ini disingkat won't, dibaca won't ya. I will not atau I won't boleh saja, boleh dicek boleh ya. Dan go to school. Nah, titik, jangan lupa titik. Tadi teacher besarkan titiknya supaya ingat. Ya, ini penandakan kalimatnya ya. Dah, sudah kalimat negatif paham ya? Nah, terakhir kalimat interrogatif. Nah, kalau kalimat interrogatif itu kan kita bertanya, ya. Bertanya, kita bertanya. Dah, sering teacher buat ya, bertanya, kita mau bertanya. Kalau bertanya itu nggak mungkin ya saya akan pergi. Itu udah jawaban ya. Kalau bertanya apa yang didahulukan ya? Good. Akankah? Akan itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya? Ya, will ya. Will. Good. Inggrisnya ya akan, bahasa Inggrisnya will. Jadi will ini bertanya kita. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya akankah? Ya. Akankah? Nah, ini bertanya ya, akankah? Akankah saya? Nah, baru subjek. Will I go to school? Go to school? Tanda tanya, bukan titik ya nak ya. Jadi jawaban singkatnya atau short answer-nya kalau yes apa? Kalau yes apa jawaban singkatnya? Yes, I will. Ya, no, I won't boleh. Atau I will not juga boleh. Will not. Boleh ya? Bisa ya? Nah, sini udah paham ya? Okay. I hope all of you understand about future tense ya. Di kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa nak? Setelah kita pelajari ya, yes, I will, no, I want, atau I will not boleh ya. Nah, kata kuncinya di sini verb one. Jadi di kalimat future itu kita selalu menggunakan verb one ya. Kenapa teacher ingkari? Ini sangat penting ya. Dan kalimatnya ada 3 kalimat, ada positif, negatif, dan interrogatif. Ciri-ciri kalimat negatif apa tadi? Good, excellent. Penambahan not, ya, will not atau won't, boleh ya. Nah, kalau ciri-ciri kalimat interrogatif apanya didahulukan? Akankah? Kita bertanya. Ya, auxiliary-nya didepankan, will. Nah, jadi jangan lupa menggunakan auxiliary will dalam bahasa Indonesia artinya akan. Good. Nah, jadi ini penting ya. Verb one, kalimatnya ada 3, positif, negatif, dan negatif, dan selalu menggunakan will. Okay? Good. I hope all of you understand about our lesson 2 or the second lesson about future tense atau masa depan. Okay? And keep spirit for studying English at home. And sorry for my mistake. And see you next week. Bye-bye. Good luck, man. Nice. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.